Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ima Kristanti, dosen tetap Politeknik Negeri Malang yang saat ini mengampu mata kuliah Perencanaan Keuangan Personal. Pada semester genap tahun ajaran 2025-2026, saya mengampu mata kuliah ini untuk mahasiswa dari Prodi Keuangan kelas 1A, B, dan C. Mata kuliah ini terdiri dari 17 minggu pertemuan, di mana terdapat di dalamnya UTS dan juga UAS. Setiap minggu ada 2 kali pertemuan dan masing-masing pertemuan terdiri dari 2 jam pembelajaran. Untuk CPMK dari mata kuliah ini secara umum ingin memberikan pemahaman serta menemani mahasiswa agar dapat menyelesaikan masalah-masalah tentang keuangan personal, di mana mulai dari pencatatan keuangan, pengelolaan, pembuatan budget, hingga di bagian akhir pemberian saran-saran dari instrumen investasi, hingga pada akhirnya di titik piramida keuangan yaitu pemberian legacy, waris, atau pemberian wakaf bagi keluarga. Untuk penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari 5 bagian. Ada tugas, kuis, dan juga terdiri dari kuis di tengah semester awal dan juga tengah semester akhir. Kemudian juga ada UTS, kemudian terdapat case method, serta tentu saja PBL di akhir. Untuk kegiatan yang dilakukan mahasiswa secara umum telah tertata dengan rapi, jelas, mengikuti dari RPS yang telah disusun. Dan saat lagi kita akan menyimak potongan video pembelajaran hal yang kami lakukan real dari perkuliahan di kelas. Perkuliahan itu terdiri dari pertama pemberian materi, kemudian ada interaksi bersama mahasiswa, dan juga diakhiri dengan asesmen. Mahasiswa akan belajar bagaimana mengelola keuangan tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain yang berbeda profil risiko. Dalam video ini akan dilengkapi dengan lampiran yaitu beberapa presentasi akhir dari proyek yang telah dilakukan mahasiswa pada tahap asesmen. Dan mari kita simak video pembelajaran yang terjadi di Perencanaan Keuangan Personal yang dilakukan pada minggu ketiga perkuliahan pada kelas Keuangan 1B. Selamat menyimak. Selamat siang semuanya, gimana kabarnya? Syukurlah kalau baik, meskipun siang hari, ternyata masih semangat masuk kelas ya. Oke, yuk teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan seperti biasa ya, kita awali dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, berdoa dapat diakhiri. Oke, rekan-rekan, jadi kalau minggu lalu kita udah bahas tentang perilaku mencatat, yang ternyata banyak orang belum mencatat ya, kita pun juga banyak yang belum rajin mencatat. Ya gimana bisa tahu kebutuhan keuangan kita berapa kalau nggak pernah dicatat? Nah tuh. Nah tapi sekarang, hari ini kita melangkah lebih lanjut, di mana kita mau mempelajari tentang dana darurat. Nah, kenapa sih kok butuh dana darurat? Nah, rekan-rekan bisa dicoba dicek di file Anda, bisa diakses di LMS atau di Google Drive mungkin yang paling gampang. Nah, dicek di situ, di pertemuan kali ini ada materi dana darurat. Nah, sambil Anda baca, jadi saya jelaskan ya tujuan pembelajaran kita. Jadi teman-teman, setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda jadi tahu teori tentang pengelolaan keuangan, khususnya dana darurat. Mengapa dia penting? Untuk siapa, berapa, cara untuk menyimpannya di mana, dan gimana caranya bisa membentuk dana darurat itu dengan efektif dan juga mungkin enak. Nanti teman-teman juga akan melihat ya beberapa contoh. Saya udah bawa contoh problem utama orang nggak bisa nyusun dana darurat dengan baik karena budgetnya seringkali bocor karena belanja. Nah, nanti saya akan tunjukkan ya beberapa karya kebetulan dari kakak kelas nih. Dia membuat sebuah ya permainan sederhana, bisa dibilang permainan kayaknya ya, yang kiranya bisa ngerem hasrat untuk belanja. Nah overall mungkin kayak gitu ya yang bisa saya sampaikan.
nanti pertukaran kita terdiri dari 3 bagian, di mana 1 dan 2 itu bareng, yaitu ada delivery materi. Nanti teman-teman akan nyimak materinya dulu, sembari kita ada sesi Q&A-nya. Nanti teman-teman tolong berpartisipasi aktif ya. Dan bagian ketiga yaitu assessment, di mana saya akan memberikan beberapa penugasan yang kiranya bisa Anda kerjakan baik individu maupun dengan kelompok. Tapi harapan saya berkelompok ya, supaya bisa discuss. Kemudian dan nanti teman-teman bisa mempresentasikan jawabannya untuk bisa dinilai dan diakui bahwa Anda telah menyelesaikan topik kali ini. Overall kayak gitu sih pengantarnya ya, cukup ya. Yuk kita mulai. Ini sudah 21 mahasiswa ya, yang 1 gak masuk. Sebelum masuk ke dana darurat, ada komentar, ada pertanyaan? Budget terkait membuat anggaran belanja, boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ya? Oke, nanti kalau tiba-tiba keingat sesuatu, mau tanya, boleh. Kelas saya ini bukan kelas ceramah aja ya. Anda mau cerita versi pengalaman Anda itu boleh banget. Kalau ada temennya yang suka angkat tangan, suka ngomong, kira-kira akan Anda rasani nggak? Oh, dirasani itu apa bahasa Indonesianya? Diomongin. Misal nih, Mbak ini aktif banget nih, karena dia sering menjawab. Apakah teman-teman jadi membenci Mbak ini? Enggak juga kan? Ya, itu juga berlaku pada diri Anda. So, nanti kalau saya tanya, saya minta pendapat Anda, jangan takut untuk ngomong ya. Jika belum ada pertanyaan, kita masuk ke bab baru, dana darurat. Apa itu dana darurat? Definisinya apa? Ya, sekarang kita ngomong definisi ya. Nih, saya nulis dana darurat. Kalau versi kata-katamu, itu definisinya apa? Coba susun pengertian itu dalam sebuah kalimat. Tanpa saya jelaskan di awal, Anda pasti sudah punya perasaan, udah bisa nge-feeling dana darurat itu sebetulnya apa sih? Nah, coba susun kata-kata versi Anda sendiri. Saya akan meminta volunteer dari Anda, tapi nggak volunteer sih, karena mau saya tunjuk ya. Biasanya saya menunjuk itu adalah orang-orang yang duduk di belakang. Nah, kita mulai ladies first mungkin ya. Siap-siap kamu yang ada di sana, 4 orang. Nah, dan saya juga akan tunjuk Anda yang duduk di belakang. Nah, mulai dari yang paling ujung dulu. Nah, saya mulai dari yang paling ujung. Ojo, ewangono. Enggak. Belum, butuh waktu untuk menyusun kata-kata. Oke, boleh, mau. Kamu mau? Boleh. Diduluin. Nanti pertanyaan buatmu yang lebih sulit, Mbak. Enggak bercanda. Boleh, Mbak. Kalau versi Anda, apa tuh? Oke. Kebutuhan yang mendadak sifatnya amat penting itu contohnya apa sih? Itu ada. Kalau misalnya Anda nyetir terus bannya rusak, bannya bocor, oke, untuk ganti ban serep. Betul, oke, cocok. Menurut saya bagus, tepat. Applause teman-teman. Oke, yeay. Kalau dana yang udah disisihkan untuk kebutuhan pokoknya habis, mungkin kita bisa ngambil dana darurat karena kan itu juga termasuk penting juga kan kalau. Baik. Nah, ini sih dana darurat apa? Dana darurat itu dana yang harus disisihkan untuk keadaan darurat di luar dari. Terus? Kan tadi pertanyaan saya, apa itu dana darurat? Dia nyebutkan kurang lebih kayak gini, dana yang dibutuhkan untuk hal-hal darurat. Lah, definisinya di sebelah mana ini? Kata-katanya sama. Sebaiknya Mbak hindari kata yang berulang. Jadi kalau kita ngomongin dana darurat, jangan sampai 2 kata ini muncul pada definisi. Nah, coba Mbak, sinonimnya dana itu apa mungkin? Sinonimnya dana, uang tunai, sejumlah uang, boleh sejumlah uang, boleh sejumlah uang, oke. Terus yang disisihkan boleh, oke. Yang harus disisihkan di luar untuk kebutuhan rutin kita, untuk apa nih? Nah, di luar kebutuhan rutin kita sebetulnya memang diperuntukkan untuk apa?
Untuk hal-hal jangan mengulang. Untuk keadaan-keadaan yang keadaan penting. Oh, saya kalau mau ngasih kado pacar saya tuh ya penting loh ya. Pakai dana darurat kah? Nah, udah dijawab enggak. Berarti maksud ini tadi keadaan tidak terduga, mendesak, urgent gitu ya. Darurat kan kalau istilahnya ya sesuatu yang sifatnya urgent gitu. Keadaan mendesak dan sifatnya bukan yang mendesak ini, contoh ada orang mau ngutang terus dia mendesak terus ayo talah ma utang ngono gitu, itu bukan hal yang mendesak ya. Oke. Jadi kalau tadi mbaknya akhirnya memiliki sebuah definisi sejumlah uang yang disisihkan untuk keadaan mendesak di luar untuk kebutuhan rutin kita. Oke, boleh, dan silakan susun yang definisi versi Anda masing-masing. Yang disebut sama mbak siapa yang pakai jaket kuning ini tadi, pakai baju kuning, mbak namanya siapa? Ika ya, yang disebut Mbak Ika tadi boleh versi dia kata-katanya gitu, bagus banget. Bagaimana dengan versi Anda? Silahkan susun yang versi Anda ya. Oke. Bahwa konsepnya dana darurat kayak Anda kalau nyetir, teman-teman nyetir mobil itu ban kita 4 ya biasanya. Terus tiba-tiba di tengah jalan bannya bocor, kemudian teman-teman akhirnya menepi dan ngambil ban yang ada di dalam mobil. Kan biasanya di dalam kita nyiapkan satu ya ban serepnya. Terus Anda pasang, terus akhirnya Anda juga ngelinding nih ban yang rusak tadi Anda masukkan lagi ke mobil. Ban yang rusak sekarang ada di dalam mobil. Terus habis itu Anda melanjutkan ke tujuan Anda. Wes, mari tujuannya beres, kembali lagi ke rumah. Terus apa yang akan Anda lakukan ketika Anda udah beristirahat di rumah tadi? Nambal ban. Ya besoknya ketika Anda luang, berarti Anda harus pergi ke tukang ban ya untuk memperbaiki, atau mungkin kalau kondisinya emang nggak bagus banget ya Anda harus beli yang baru, diganti, sehingga setidaknya di dalam mobil Anda tadi ada ban serep lagi. Dana darurat itu benar-benar disisihkan untuk hal-hal yang sifatnya tidak terduga, tidak terencana, sesuatu yang sifatnya mendesak, penting. Yang kepentingan yang darurat itu contohnya apa sih? Coba ya, kita sekarang pergi ke pertanyaan kedua. Hal yang mendesak, yang sifatnya darurat itu yang kayak apa? Coba versi Mbak. Hal yang darurat, di mana konsepnya mendesak, emergency itu kira-kira apa sih Mbak? Contoh dari saya. Yes, pengalaman pribadi boleh ya. Nah, gimana tuh? Kan saya ikut organisasi itu. Kadang di organisasi kan ada program-program kerja. Nah itu tuh kan kadang nggak bisa diduga kapan terjadinya. Nah itu kadang udah budgeting per bulannya, terus tiba-tiba tuh disuruh iuran untuk ini. Nah itu kadang bisa buat itu. Oke, yes. Tadi kelas sebelumnya juga cerita kayak gitu, bahwa kadang-kadang organisasi itu punya dana, tapi kadang-kadang minta iuran dari anggotanya. Ada dana, apa sih sebutannya? Dana markipat. UKM Anda nggak sebut dengan dana markipat kah? Mari kita patungan. Nah, jadi mereka tuh pakai istilah markipat karena setiap anggotanya harus patungan. Oke, tapi sekarang Mbak pengalaman. Kalau organisasi biasanya ada event pada bulan ini biasanya pemilihan ketua, bulan ini bakti sosial, bulan ini ada apa. Setidaknya Anda udah punya informasi itu, karena ini baru tingkat 1 kan, belum ngerti kayak apa. Nanti habis ini sengaja Anda susun aja uang berjaga-jaga yang khusus untuk kebutuhan ini, kebutuhan UKM. Jadi kalau bikin budget ya sengaja sisihkan tiap bulan, disisihin 50.000 kah, nanti kalau sewaktu-waktu UKM ada acara, ada pensi kah, atau ada acara sosial, Anda bisa ngambil itu, nggak sampai pakai dana darurat. Digunakan untuk kebutuhan medis, seperti waktu kita kan kalau sakit kan nggak terduga kan. Betul. Terus misal ya kalau udah punya asuransi itu kan kalau sakitnya malam hari kan biasanya beli obatnya itu apa? Iya. Polinya tutup, Ya, tutup. beli obat sementara gitu. Betul. Kalau pakai BPJS kan harus waktu polinya buka ya, tapi waktu malam urgent banget ke IGD, bayar sendiri. Ya udah karena penting. Bagus, betul kayak gitu. Aplaus kah? Oke, boleh. Kalau di pengalaman saya itu waktu
waktu apa itu hujan deras gitu loh Bu. Terus itu plafon rumah saya itu jebol gitu loh Bu. Jadi kan juga itu juga nggak tahu, jadi harus harus bongkar terus Segera manggil iya, tukang. gitu. Terus beli bahan-bahan Material. Iya. Oke. Yes, boleh. Kalau saya ini sesuai pengalaman pribadi juga. Jadi waktu itu habis pulang organisasi, terus hujan, terus jatuh. Ah, kasihan. Iya, jalannya bolong ya. Iya, terus giginya sempat patah. Jadi butuh dana darurat buat benerin giginya lagi, nambal gitu. Apa dia biasanya kebutuhan bulanannya berapa? Dicek. Misalnya Anda untuk hidup ternyata Anda butuh untuk hidup nih sekarang sebulan butuh 2 juta, maka kalau Anda kondisinya lajang, Anda kalikan 6 kali 2 juta. Nah, ini kalau mahasiswa masih bergantung keuangannya pada orang tua, mungkin ya kita butuh dana darurat nggak besar-besar nggak apa-apa. Tapi ketika Anda lajang tapi sudah mandiri, udah kerja, Anda harus punya setidaknya sejumlah 6 kali kebutuhan Anda. Kebutuhan pokok. Sebagai contoh, kalau tadi lajang kebutuhan bulanan 2 juta, maka siapkan 12 juta. Nah, kalau yang udah menikah, pastinya kalau orang menikah logikanya ya, umurnya akan lebih banyak daripada yang lajang. Biasanya ya, meskipun tidak harus demikian. Kalau udah menikah, orang makin tua tuh kalau mau cari kerjaan lagi, misalnya tadi kena PHK tuh, sebagai contoh, kena PHK dia harus pindah ke pekerjaan yang lain. Ketika orang ini lebih tua, biasanya untuk stepping itu lebih sulit daripada anak-anak muda. Ya kan banyak lowongan yang diminta usianya maksimal sekian-sekian gitu. Nah, maka disarankan bagi yang menikah karena dia kebutuhannya pun juga lebih besar, maka bisa siapkan 9 kali kebutuhan pokok. Sebagai contoh, kalau udah menikah kebutuhannya nggak 2 juta lagi tapi 3 juta, ya siapkan 9 kali 3 juta, 27. Demikian juga kalau punya anak nih, anak biayanya besar. Jangan pikir anak bayi itu karena masih bayi murah, enggak ya, susu formulanya, popoknya, ya pakaiannya, alat-alatnya kan juga mahal. Misalnya untuk hidup butuh 4 juta, maka 12 kali 4 juta, 48. Nah, ini adalah salah satu rules ya untuk jumlah dana darurat. Kalau nyimpen uang di rumah itu sebaiknya disimpan di mana? Ada yang punya jawaban nggak? Mungkin kamu Mbak, kalau nyimpen uang, dana darurat di rumah, itu sebaiknya disimpan di mana? Jawabanmu? Kalau saya taruh dompet, jadi dompet itu beda-beda. Jadi dompet saya suka beli dompet gitu, dompet saya banyak. Kalau saya budgeting itu langsung saya taruh di Khusus. Iya. Oke. Ada tuh dompet yang kantongnya banyak. Iya, nggak suka. Nggak suka. Yang ada itu bukan dompet sih, lebih kayak binder gini. Kayak binder, tahu nggak teman-teman? Ada binder yang sifatnya kayak kantong, jadi kita bisa masukin uang-uang itu. Tapi kalau kamu punya kayak tas-tas khusus, oke, boleh. Disimpannya di mana dompetnya? Di lemari. Di dalam lemari. Biasanya punya tujuan khusus. Ada orang menabung buat tujuan khusus. Kondisinya Anda nih, teman-teman, ketika Anda belum punya dana darurat, maka sejak sekarang Anda harus menyisihkan uang, nabung untuk membentuk yang pertama adalah dana darurat ini. Nah, teman-teman, sometimes mungkin Anda nabung untuk tujuan yang belum terbayangkan saat ini. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah masalah apa atau tantangan apa, hambatan yang sering Anda alami waktu Anda menabung? Nah, kita tadi kan menabung untuk tujuan-tujuan, ya banyak ya tujuan Anda ya. Saya pengen membentuk dana pensiun, saya pengen uang sampai 4,8 miliar. Nah, kalau saya hitung, saya tuh pengen membentuk 4,8 miliar. Nanti kalau saya pensiun, saya masukkan ke sini biar saya hidup dari kupon. Nah, kalau saya punya tujuan pengen bentuk dana pensiun, tapi selalu ada tantangannya. Nah, tantangan satu itu ya contohnya kayak gini ini nih ya. Ini Ramadan itu entah kenapa promonya kok menggoda-menggoda ya. Akhirnya yang pengen harusnya nyisihkan tadi tergoda buat beli apa. Nah, kalau teman-teman masalahnya apa saat menabung? Nah, itu pertanyaan bagi Anda ya, yang ada di depan ini 7 orang. Yes. Misalkan kita lagi ke mall terus ada baju yang mungkin Menarik. menarik gitu.
Akhirnya check out, akhirnya beli. Apakah itu sering Anda alami, Mbak? Iya. Setelah beli barang Anda happy, terus tapi ada nggak kemungkinan setelah hari-hari berikutnya nyesel setelah beli barang itu? Langsung nyesel sih tapi happy. Waktu keinginan untuk beli makanan gitu. Jajan. Ya, Nah, jajan. gimana tuh contohnya? Saat main sama temen itu kan pasti jajan terus gitu. Niatnya nabung, tapi kalau lagi jalan sama temen pasti biasanya makan dan Anda nggak bisa menggoda, nggak bisa menolak hal itu. Lanjut. Bagaimana denganmu? Kalau selama saya menabung itu tantangannya tuh ya itu di keinginan. Kadang kan kayak udah saya pos-posin, udah saya masukin ke akun itu udah saya sisain, tapi kalau misalkan pengen apa gitu uang yang harusnya yang bukan uang tabungan itu harusnya kan pakai itu kan Bu, tapi udah habis jadi saya pakai uang tabungan itu, terus saya mikirnya nanti saya kembalikan lagi Bisa kan, ngisi tapi lagi. setelah itu ternyata saya Nggak ngisi, nggak iya. balikin. Oh, pinjam tapi nggak dibalikin. Oke. Kalau saya untuk menabung lebih ke nggak punya tujuan untuk menabung ini pengen beli apa gitu. Jadi kayak nggak mengharuskan saya untuk menabung sendiri. Sama tidak memisahkan antara uang tabungan sama uang jajan. Jadi kayak sering ketuker-tuker. Kalau saya kan dikasih uang itu setiap bulan karena saya anak kos. Biasanya di awal bulan itu saya sisihkan uang Bu buat tabungan. Biasanya di akhir bulan itu kalau kadang kurang, jadinya terpaksa harus ngambil. Make Iya, tabungan. make. Minta orang tua juga sungkan karena akhir bulan kayak gitu. Belanja, terus Anda mau ngurangi hasrat belanja itu harus membuka warna tertentu. Nah, yang seperti itu saya lupa ya. Ini rumusnya harus membuka warna apa? Tapi yang jelas di dalamnya at least memuat beberapa teguran, beberapa nasihat, beberapa quotes tentang keuangan. Dan dengan mereka menghadirkan cara ini untuk mereka pakai agar ngontrol keinginan hasrat untuk check out-nya. Nah, coba kita cek ya. Nanti Anda dapat yang kata-katanya apa, itu benar-benar random. Silakan dibaca, silakan ditukerin. Nanti silakan Anda baca, menurut Anda efektif nggak cara kayak gini? Ini kecil banget, semoga tetap kebaca ya. Nah, semoga tetap kebaca meskipun kecil kayak gini. Silakan dibagikan, boleh. Izinkan saya memperkenalkan tim ahli kami di kelompok 3 yang telah berkolaborasi dalam menyusun rencana ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Ika Aizatur Roma. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dana darurat. Nah, meskipun cash flow yang ada di keluarga Bapak itu sudah sangat stabil dan cukup sehat, namun berdasarkan hasil analisis, keluarga Bapak Pratama itu belum memiliki dana darurat yang dialokasikan secara khusus. Padahal dengan pengeluaran bulanan sebesar 10.561.000 ini dan mempertimbangkan bahwa Bapak Pratama merupakan pencari nafkah utama dengan 3 orang tanggungan, kebutuhan dana darurat yang direkomendasikan adalah sebesar 18 kali pengeluaran bulanan atau sekitar 190.098.000. Untuk menjaga likuiditas dan keamanan dana, penempatannya disarankan pada instrumen yang mudah dicairkan seperti deposito jangka pendek atau reksadana pasar uang. Ya, itu tadi adalah potongan video pembelajaran yang telah kami lakukan di kelas, yang semula diawali dengan salam, doa, penyampaian overall materi menggunakan RPS, kemudian penyampaian materi, interaksi di dalam kelas, diskusi, tanya jawab, serta asesmen. Dan di akhir kelas biasanya diakhiri dengan kesimpulan serta penutup. Semoga apa yang sudah kami persembahkan dapat dievaluasi secara objektif dan juga saya sangat terbuka pada masukan-masukan yang dapat diberikan untuk perbaikan penyelenggaraan pengajaran di kemudian hari. Terima kasih banyak atas perhatian, atas saran-saran, masukan yang telah diberikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.